Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Majid di channelnya Denny Majid Channel ya teman-teman. Masih di seputaran asam lambung, anxiety, psikosomatik, penyakit yang beberapa tahun lalu saya rasakan juga seperti teman-teman. Penyakit yang sangat luar biasa, yang sangat mengganggu, yang sangat tersiksa untuk saya yang saya alami dulu ya teman-teman. Bagaimana teman-teman keadaan teman-teman hari ini? Semoga baik-baik saja, semoga cepat diberi kesembuhan yang sedang mengalami penyakit ini dan diangkat penyakitnya ya teman-teman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman harus bersabar dengan menghadapi penyakit ini. Memang penyakit ini sangat susah gampang ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk bersingkat berikutnya, bagi teman-teman yang sudah bergabung di video saya ucapkan banyak terima kasih, dan juga yang sudah men-subscribe video saya doakan semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimurahkan rezekinya dan dimudahkan semua urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan yang baru bergabung juga saya ucapkan selamat bergabung, dan jangan lupa juga ya dibantu di like, di komen, dan di share, dan jangan lupa juga di subscribe, dipencet tulisan merahnya subscribe-nya ya teman-teman, karena subscribe teman-teman itu gratis. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya, karena apabila teman-teman mencet tombol loncengnya, teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya yang selanjutnya, di video-video yang terbaru ya teman-teman. Oke teman-teman, di kali ini saya lagi tidak ada topik ya, cuman hanya sharing aja buat teman-teman, mendoakan teman-teman semoga teman-teman diberi kesabaran dalam penyakit ini dan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang penyakit asam lambung ini sebetulnya sih penyakit tidak berbahaya, penyakit yang mudah, penyakit yang kecil, cuman memang adanya di dalam tubuh kita ya teman-teman. Seperti luka, kayak luka itu ya seperti kita sariawan di dalam sinilah, di dalam mulut kita itu seperti itu teman-teman. Lukanya itu seperti kita sariawan di dalam mulut kita. Itu sakitnya sih sedikit, kita tidak obatin juga, tanpa obat juga sebetulnya bisa sembuh ya teman-teman. Kita tunggu 2-3 hari atau 1 minggu itu fermentasi ini di pengobatan dengan sendirinya bisa dengan tubuh kita ya teman-teman. Tapi yang susahnya itu kalau kita sudah lari ke atas, ke pikiran kita yang susah, karena pikiran kita kalau kita baru-baru kita mengalami penyakit ini, kita diamkan saja dan kita ikutin, itu kita bakalan menjadi susah sendiri ya teman-teman. Kalau kita masa bodohin penyakit lambung ini awal-awalnya, misalnya dulunya gitu, ini kita cuman nganggap ini mah biasa, kita obatin udah sembuh gitu, kita nggak pikirin gitu, kita nggak hayatin banget gitu ya teman-teman, itu bakalan bisa sembuh biasa lagi. Dulu juga saya seperti itu teman-teman. Kalau pertama dulu saya belum terkena asam lambung, cuman kalau habis ngopi memang sakit langsung perih kembung gitu, tapi saya waktu itu belum memikirkan, belum itulah ini penyakit asam lambung yang sangat enggak teman-teman. Paling habis ngopi udah duduk santai, kayaknya memang nggak enak gitu habis ngopi. Terus saya istirahat paling setengah jam hilang lagi, biasa lagi. Nanti 2 jam 3 jam sorenya malamnya udah minum kopi lagi, ya begitu lagi teman-teman. Yang saya rasakan dulu begitu, tapi saya belum ada yang namanya, belum ada anxiety-nya gitu, belum ada ketakutan, belum ada ininya, nggak ada dulunya. Terus paling kalau saya makan seperti kayak makan yang ada santan tuh, itu yang kalau saya sering kalau pagi ya teman-teman,
kalau berangkat kerja ini nih, setelah nganter atau gimana, saya sukanya tuh ketupat sayur dulu makan. Kalau habis makan itu paling mules perut saya gitu, rasa mules, langsung buang BAB gitu, langsung mencret WM, cuman gitu-gitu aja, cuman nggak ada kecemasan dulu, biasa cuma ini nggak enak lah mau makan santan, udah gitu aja, cukup segitu ya teman-teman. Nggak ada embel-embel yang kesono kesini, nggak ada teman-teman. Waktu sebelum terkena penyakit asam, sebetulnya kita dari dulu juga sudah ada penyakit asal gangguan pencernaan kita udah ada, cuma kita nggak panik gitu teman-teman. Nggak ada yang namanya anxiety, belum ada kepanikan, belum ada kecemasan, belum ada ketakutan. Seperti itu yang saya alami. Habis minum kopi mules, habis makan yang santan mules gitu, kayak gitu, seperti itu. Kalau saya misalnya dulu tuh minum kopi, makan santan, makan yang pedas, paling sekedar mules, terus kita diam sebentar, setengah jam itu udah hilang sendiri. Karena kita dulu belum ada anxiety, belum ada pikiran cemas, belum ada pikiran takut. Jadi ya anggap biasa lah gitu lah. Habis makan ini kepedesan, wah mules, biasa. Seperti itu teman-teman. Sebetulnya kita udah punya gangguan lambung dari dulu. Nah sekarang kalau semenjak saya terkena gangguan lambung ini, sudah ada anxiety-nya, sering seloyongan, sering pusing, ketakut, cemas, rasa ketakutan, cemas. Jadi kalau makan yang pantangan yang kayak tadi gitu ya, pikirannya kemana-mana. Minum kopi langsung lambungnya nggak enak, kembung, udah pikirannya aduh kambuh lagi nih, begini lagi nih, panjang pikirannya teman-teman. Seperti itu bedanya kita waktu sebelum tahu penyakit asam lambung ini dan sekarang yang sudah beda teman-teman. Kalau dulu kita masa bodoh, paling mules sebentar, nanti setengah jam hilang lagi, biasa lagi. Kalau yang sekarang beda, kita makan yang pedas misalnya mules, pikiran kita panjang lagi teman-teman. Kita pikiran kita aduh kumat lagi nih, lambungnya kena lagi lah, pusing lagi, langsung datang sempoyongan, oleng, langsung nggak enak badan, langsung panas dingin, langsung keluar keringet dingin. Seperti itu teman-teman. Itu yang saya rasakan selama saya mengalami penyakit asam lambung kemarin-kemarin gitu. Jadi makanya buat teman-teman, kita balikin lagi diri kita seperti yang dulu. Kalau kita ada makan yang begini, kita ini paling dari lambung kita sebentar ini. Tapi kita juga jangan sengaja banget gitu ya teman-teman. Kalau misalnya bodo amat makan ini, tetap nggak bisa. Kita harus berlatih. Kalau misalnya lihat ada makan ini, kita pengen makan sedikit lah, paling ini sedikit, nanti bisa lagi kita perbaiki sendiri gitu. Saya juga begitu sekarang teman-teman. Walaupun saya ini udah sembuh, udah enakan, udah membaik, walaupun nggak total itu ya, nggak ada manusia yang sampai total. Apalagi usia kita, saya sudah lumayan, hampir udah pala 4. Kita juga harus menjaga makanan kita, karena udah beda lah di zaman kita waktu masih remaja dulu. Jadi makan yang pedas juga sekedarnya, makan makanan yang santan sekedarnya, jangan yang terlalu banyak. Dan kalau makan dan minumnya kita sembarangan, udah pasti kita berpikirnya ya berantakan lagi teman-teman. Itu yang saya rasakan. Buat teman-teman juga itu, kalau yang sudah mengalami penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik ini ya lebih baik saya bilang harus diseimbangkan lah. Jangan kita jor-joran seperti kita dulu gitu. Kita kalau bisa ya kita kurangin ya, untuk kebaikan kita juga ya buat teman-teman. Karena kalau sudah terkena asam lambung, udah ada anxiety-nya, ada kecemasannya, ada ketakutannya, itu udah pasti kita walaupun sudah sembuh, ada makanan yang pedas sekali kita makan, kita hajar juga,
pasti ada sensasinya, pasti ada yang datang nyolek walaupun kita udah bisa. Tapi kan nggak enak ya teman-teman, lebih baik kita mencegah lah. Kita iniin porsinya, apabila pedes banget itu kita tinggalin dulu, kecuali yang pedas-pedas sedikit lah, yang rasa pedes lah, yang penting asal enak di mulut. Seperti itu teman-teman. Saya juga kalau makan itu kayak gini di rumah atau di mana tuh saya tanya dulu. Yang di rumah nih, saya misalnya sama istri ada sambal, ada misalnya kayak balado telur atau balado sambal kentang, saya tanya dulu pedes enggak nih. Kalau istri saya kan udah tahu teman-teman, enggak terlalu pedes, cuma nih udah saya makan. Di warung pun kalau beli saya gitu teman-teman, ini pedes enggak bu gitu, misal pedagang sama pedagangnya, wah ini ya lumayan pedes, saya enggak, saya ini cari lagi yang lain, yang ini pedes ya, ini enggak terlalu pedes, baru saya mau. Seperti itu, saya enggak mau langsung mentang-mentang udah sembuh, sudah enakan gitu, main makan hajar aja. Walaupun saya udah bisa nanganin sendiri, udah tahu gitu ya teman-teman, nggak enak tetap. Pasti ada rasa juga. Walaupun kita udah sembuh, kita makan yang sembarang langsung, ini pasti ada rasa. Emang kita udah bisa ngamanin lah. Misal habis kita makan kita terasa masa bodoh gitu, pasti udah bisa. Tapi kan masih ada rasanya. Nggak mungkin orang yang mengalami asam lambung ini udah bertahun-tahun terus dia sembuh, dia bilang bisa total, terus dia makan minum kopi biasa lagi kayak dulu, terus makan yang pedas, nggak bakalan temen-temen. Dia pasti ada rasa, masih ada rasa yang mengganggu pastinya. Karena saya alami kayak gitu. Selama saya sembuh, saya pernah coba juga teman-teman. Saya udah sembuh, alhamdulillah, udah bisa makan apa aja. Terus saya makan sembarangan, terus makan pedes saya hajar, santan saya hajar. Tapi kopi saya belum, selama ini saya nggak ngopi ya teman-teman. Makanan santan, makan hajar, makanan yang susah saya hajar. Ada rasanya, rasa nggak nyaman gitu, ada. Cuma kan nggak enak kalau kita selalu makan udah aja, habis makan kita nggak nyaman, duduk dulu santai setengah jam gitu kan nggak enak teman-teman. Makanya saya jaga porsinya. Boleh kita makan, kita udah sembuh, makan yang pedas, yang santan boleh. Ngopi juga kalau teman-teman hobi ngopi boleh ya, tapi tahu porsinya, jeda-jedanya. Jangan-jangan misalnya udah bisa ngopi lagi, pagi ngopi, entah siang ngopi, sore ngopi, entah malam ngopi lagi, mau nonton bola begadang ngopi lagi, ya cur. Begitu teman-teman, cuma ya sekali sehari sekali ngopi wajar. Apa pagi ya pagi, besoknya lagi, besoknya malam, diselingin. Yang penting kita bisa ngopi gitu aja. Jangan tak enak pagi ngopi, tak siang habis makan ngopi lagi, sore ini enak nih dingin ngopi lagi, malam nanti menonton bola begadang ngopi lagi. Aduh, jangan teman-teman. Bukan kenapa, walaupun teman-teman udah bisa juga ngatasinya ya, dijeda lah, dibatasin sehari sekali. Dan makan juga, mentang-mentang makan sudah enak, makan apa aja, sambal lalaban makan kayak sambal diembat terus sambal. Jangan teman-teman, sayangin, karena kita juga susah-susah. Kita mengalami penyakit ini juga bukannya sebulan 2 bulan. Kalau yang sebulan 2 bulan enak sebentar, kalau yang udah tahunan seperti saya 3 tahun teman-teman saya alamin, tiba-tiba deg-deg. Emang bisa saya ini, kadang-kadang kan pernah saya patah, saya udah sembuh terus kambuh patah 1 minggu teman-teman, baru membaik lagi, enakan lagi. Memang sehari 2 hari udah agak enakan lagi, tapi kan nggak enak di badan. 1 minggu udah pemulihan, baru pulih normal lagi saya. Nah kalau gitu kan nggak enak banget. Saya jeda dulu, saya makan pedas-pedas gitu ya, saya hajar, saya bukannya saya coba, memang saya pikir saya udah sembuh, saya makan. Waktu saya ngajak sama anak istri saya makan pecak ikan gurame sama lalaban sambal, saya hajar tuh 1 minggu, saya baru membaik lagi. Karena saya makanya sekarang saya walaupun makan yang kayak gitu, makan lalaban sambalnya saya tanya dulu juga, nggak banyak, walaupun nggak pedes juga saya nggak banyak, yang penting enak di mulut. Itu selama ini yang saya
ini buat temen-temen ya silakan, kalau memang udah sembuh, kalau memang udah bisa ngelainin mau juar-juaran juga ya teman-teman sendiri yang nanti merasakan. Karena penyakit asam lambung ini ya dari dulu juga kita kalau makan pedas itu pasti terasa. Kalau sekarang kita udah pernah mengalami asam lambung, udah ada panik, udah ada anxiety-nya, udah ininya beda lagi sama zaman dulu kita belum tahu anxiety, belum tahu panik attack, belum tahu ada ininya sensasinya, kita belum tahu dulu, kita hajar makan paling sebentar setengah jam selesai gitu dulu. Kalau sekarang enggak, panjang lagi, walaupun kita udah tahu paling 1 jam 2 jam baru enakan. Itu kalau makannya sedikit, kalau makannya banyak ya lama gitu. Yang saya tadi bilang makan banyak, saya udah tahu ini 1 minggu baru pemulihan, pulih lagi saya. Itu yang saya alami teman-teman. Buat teman-teman ya sekedar sharing aja ini teman-teman. Semoga teman-teman tidak kayak gitu ya, semoga membaik di hari ini. Doakan juga buat teman-teman biar lebih menjaga lagi pola makannya, pola tidurnya, apalagi ini tidurnya itu jangan begadang lah. Kalau emang mau nonton bola ya sorenya udah tidur teman-teman. Pokoknya jangan kurang dari 8 jam atau 6 jam lah, paling kita balik sedikit tidur itu 6 jam. Kalau kurang dari 6 jam itu kita nggak enak, pasti badan kita itu nggak enak, bukan badan aja, emang dari lambung kita juga nggak enak. Kalau bisa ya lebih di atas 6 jam. Itu yang saya alami selama ini. Pola makan, pola minum, pola tidur, pola pikirannya dan olahraganya kita harus jaga. Walaupun kita udah sembuh, udah makan udah enak, makan juga kita takir ya teman-teman, makan yang pedas, makan yang bersantan, jangan terlalu berlebihan lah kalau bisa gitu ya. Oke teman-teman, itu aja pagi sharing ini. Saya dari tadi nunggu daripada saya bengong, sebetulnya nggak ada topik, ya udah ngalor ngidul aja cerita pengalaman saya selama saya mengalami penyakit asam lambung anxiety psikosomatik ini. Harapan saya buat teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung ini yang belum sembuh, saya doakan semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya, diberi kesehatan lagi seperti dahulu kala, diberi umur panjang dan bisa beraktivitas dan bisa bekerja lagi, mencari rezeki lagi buat anak istri di rumah ya teman-teman. Saya doakan, doa saya untuk teman-teman seperti itu, semoga Allah mengijabahnya. Dan buat teman-teman doain saya juga semoga saya sehat terus, kuat terus, dan bisa sharing-sharing lagi dan menemani teman-teman di video ini ya teman-teman. Oke, saya akhiri aja, sampai sini aja video saya. Apabila ada salah-salah kata ya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.